Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, segala karunia dan rahmat Allah sehingga pada malam hari ini kita kembali bermajelis ilmu dalam rangka tafaqquhu fiddin, dalam rangka kita saling belajar tentang agama. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, kemarin ketika kami dihubungi oleh panitia, kami menanyakan kira-kira apa temanya yang bagus. Pertama kami di WA dengan tema, tapi kemudian dalam beberapa hari ini saya sering berdiskusi dengan beberapa orang tentang hal yang selalu berulang, selalu kita laksanakan tiap tahun, tapi terkadang kajian ini apakah belum tuntas atau mungkin ya ada hal yang harus kita pahami bersama supaya pelaksanaan ibadah ini menjadi hal yang betul-betul sesuai dengan tuntunan agama. Apa itu? Persoalan kurban. Ya. Maka kami menawari kemarin, bagaimana kalau malam ini kita bahas tentang kurban. Ya, akhirnya disetujui. Ya. Sehingga insya Allah malam ini kita akan membahas sedikit tentang kurban. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat sentral yang menjadi perintah berkurban adalah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, kata Allah, Al-Kautsar, ya, nikmat yang sangat banyak. Ya, ulama menafsirkan bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang tidak bisa dinilai, tidak bisa ditukar dengan apapun. Itulah Al-Kautsar. Ya. Nah, terhadap nikmat Allah yang besar ini, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Dengan nikmat Tuhanmu ini, maka yang pertama dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Dan yang kedua berkurbanlah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan berkurban ini sama posisinya dengan sholat. Makanya ulama mengatakan bahwa
pemberian yang lebih utama setelah zakat itu adalah kurban. Ya. Pemberian lebih utama setelah zakat itu adalah kurban. Ya. Karena Allah menempatkan tadi ayatnya, ya, fasalli lirabbika wanhar. Atau kita lihat ayat yang lain, Allah juga menyamakan itu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan sembelihanku, ya, berarti kurban. Ya. Jadi keutamaan berkurban adalah hal yang sangat mulia. Makanya para ulama memberikan hukum berkurban. Di antara 4 imam mazhab, ya, Imam Abu Hanifah bahkan berpendapat berkurban itu wajib. Imam Abu Hanifah, ya, beliau berpendapat bahwa berkurban itu wajib. Tetapi Imam Ahmad, Imam Malik, bahkan Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa berkurban itu adalah sunnah. Ya. Berkurban itu adalah sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Syafi'i kemudian membagi berkurban itu hukumnya adalah bisa sunnah ain, bisa juga sunnah kifayah. Apa itu sunnah ain? Sunnah ain adalah orang yang melakukan kurban untuk atau atas nama dirinya sendiri. Untuk atau atas nama dirinya sendiri. Artinya dia mungkin sendiri tidak menikah, atau mungkin semua keluarganya sudah meninggal semua, maka dia berkurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dihukumi sunnah kifayah. Artinya sunnah yang dilakukan oleh satu orang tetapi pahalanya bisa didapat oleh satu keluarga. Makanya diperbolehkannya berkurban itu atas nama satu keluarga. Berdasarkan riwayat Rasulullah SAW, ketika beliau berkurban, maka beliau menyembelih 2 ekor kambing. Seraya berkata, yang satu ini untuk aku dan keluargaku, dan yang satu untuk umatku. Maka bisa, jadi bisa untuk diri satu orang, bisa juga untuk satu keluarga. Itulah hukum fardu kifayah. Sehingga tidak boleh berkurban atau tidak ada kurban atas nama lembaga, tidak ada. Tidak ada. Misalnya kita sekarang, ya, ada kurbannya Pak Presiden, kan gitu, Pak. Pertanyaannya adalah siapa yang bayar, kan gitu, Pak. Siapa yang beli? Apakah pribadi presiden atau atas nama jabatan, kan gitu. Karena tidak boleh berkurban atas nama lembaga, atas nama ormas, atau atas nama partai misalnya. Ya, boleh misalnya saya berkurban di kantor 7 sapi, tapi jelas yang berkurban itu ini, jelas orangnya, ya, bukan kas kantor yang diambil kemudian berkurban atas nama lembaga. Jadi tidak ada kurban atas nama ormas atau lembaga. Kurban itu atas nama pribadi, atas nama manusia. Kemudian kita lihat hikmah kurban. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa hikmah berkurban yang pertama adalah dalam rangka taqarrub ilallah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini kemudian dibaca pantun oleh Pak Protokol tadi. Ya, artinya bahwa berkurban itu bukan persoalan berapa kilo, kan gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha
wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah bukan berapa darah yang kau alirkan, bukan berapa banyak daging yang kau bagi, tapi walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa yang menyertai ibadah kurban. Makanya berkurban tidak boleh sombong. Saya awal tahun bukan 96, 95 di Mamuju itu ada peristiwa pembunuhan sehari setelah Idul Kurban. Kasusnya sederhana. Waktu itu kalau tidak salah ketua Gapensi. Kebiasakan dibaca itu di lapangan, Pak. Bupati 1 ekor sapi, Kapolres 1 ekor sapi. Begitu ketua Gapensi dibaca 1 ekor kambing. Ternyata sebenarnya dia berkurbannya sapi. Cuma panitia mungkin copy paste laporannya atau mungkin salah tulis. Dia baca ketua Gapensi kambing. Memang diteriaki orang, Pak. Malu dia, Pak, malu. Sehingga kalau bukan besok sore atau besok malam terjadi kesemuanya. Kenapa? Malu disebut kambing. Jadi hikmah berkurban yang pertama adalah bertakwa. Yang kedua, berkurban itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Bahwa apa yang kita keluarkan untuk kurban itu adalah mungkin sepersekian persen daripada penghasilan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kalau kita mau total, berapa penghasilan kita 1 tahun, Mbak? Kan begitu. Allah hanya meminta sekian, gitu ya, untuk wujud daripada bersyukur kita kepada Allah. Yang ketiga, berkurban itu adalah untuk menambah jumlah tanggungan, artinya memperbanyak berbagi pada saat Idul Kurban. Makanya pertanyaannya begini, mana lebih utama dengan berkurban dengan kambing atau dengan sapi? Imam Malik berpendapat bahwa lebih utama berkurban dengan kambing. Pendapat Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena dia mengutip riwayat bahwa di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada unta, sudah ada sapi, sudah ada kambing, tapi Nabi memilih kambing. Berarti pendapat Imam Malik mengatakan berarti kambing lebih mulia daripada sapi atau unta. Kenapa? Karena sudah ada sapi, sudah ada unta, ternyata Nabi memilih kambing. Pendapat Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i sebagai mazhab mayoritas kita di Asia berpendapat bahwa lebih utama sapi daripada kambing. Ketika diperhadapkan pada riwayat tadi bahwa Nabi memilih kambing, pendapat Imam Syafi'i dengan kacamata yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah memilih kambing itu bukan karena kambing lebih utama, tapi Nabi ingin memberikan contoh kepada umatnya tentang kemudahan. Kan gitu, Pak. Jadi Nabi memilih kambing bukan karena kambing lebih utama, tapi Nabi ingin memberikan contoh untuk kemudahan umatnya di belakang. Kan gitu, Pak. Ya, karena kalau orang bisa beli sapi, otomatis pasti bisa beli kambing. Kan gitu, pasti bisa beli kambing. Tapi kalau orang membeli kambing, belum tentu bisa beli sapi. Ya, jadi pendapat Imam Syafi'i, Nabi memilih kambing bukan karena kambing lebih utama, tapi Nabi ingin memberikan contoh kemudahan bagi umatnya di belakang. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat
bahwa Nabi memilih kambing. Kenapa lebih utama sapi daripada kambing? Karena salah satu hikmah berkurban adalah berbagi. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak dagingnya? Daging kambing atau daging sapi? Pasti sapi. Maka pendapat Imam Syafi'i lebih utama berkurban dengan sapi daripada sapi. Jelas boleh-boleh dua-duanya. Kemudian selanjutnya, jenis hewan kurban. Ini harus menjadi catatan panitia. Ya. Yang pertama, kalau unta, maka usia minimal 5 tahun, masuk tahun ke-6 unta. Kalau sapi, maka usia minimal 2 tahun, masuk tahun ke-3. Ya, biasanya ditandai ada adiknya sapi satu berarti 2 tahun itu. Tahu itu? Ya, tapi terkadang mohon maaf ada orang yang penting besar, bukan besarnya, bukan besar kecilnya, tetapi usianya yang menentukan apakah 2 tahun atau tidak. Sehingga mohon maaf banyak orang yang karena segini jadi dikumpul uang, biar nih, yang penting ada kurban. Ini bukan persoalan biar atau tidak, ini persoalan ibadah. Maka kalau sapi atau kerbau minimal 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing usia minimal 1 tahun, masuk tahun ke-2. Kalau domba lebih sedikit lagi, usia minimal 6 bulan, masuk bulan ke-7. Saya ulangi, onta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan kurban dimulai sejak khotib turun dari mimbar pada tanggal 10 Zulhijjah. Saya 2 tahun lalu, ya saya tidak menyebut sebuah institusi lah, sekitar jam 6 lah, karena waktu saya khutbah di Wono, tiba-tiba ditelepon, Ustaz, di mana posisi? Bilang di rumah, Pak, mau mak berangkat ke Wono. Tunggu Ustaz, ada daging yang saya mau antar. Saya bilang, daging apa Pak? Daging kurban. Kapan dipotong? Tadi Ustaz, habis subuh. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha, sebelum khotib turun dari mimbar, hendaklah ia mengulangi sembelihannya. Berarti tidak sah. Kan gitu Pak, tidak sah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah kemudian ditambah dengan 3 hari tasrik, 11, 12, 13. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban 4 hari. Ya. Karena ada yang beranggapan 3 hari Ustaz. 3 hari itu hari tasrik, tambah dengan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu bukan hari tasrik. Maka totalnya menjadi 4 hari. Ya. Jadi hari ketika pelaksanaan Idul Adha, setelah khotib turun dari mimbar, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya. Jadi kalau yang potong sebelum Lebaran tidak sah. Yang berikut, larangan bagi orang yang berkurban. Yang pertama, ya ini sifatnya bukan larangan mutlak bagi yang berkurban. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur bulu apapun orang yang berkurban sampai hewan kurbannya disembelih. Kapan dimulai? Dimulai tanggal 1 Zulhijjah.
Jadi kalau mau cukur memang nih. Kalau mau foto memang nih. Kalau gitu ya. Jadi larangan tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur bulu apapun sampai hewan kurban itu disembelih. Terhitung sejak tanggal 1 Zulhijjah. Pertanyaannya, apakah khusus nama orang yang berkurban saja atau satu keluarga juga ikut? Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada ulama mengatakan bahwa itu hanya berlaku bagi orang yang namanya masuk di kurban. Tetapi ulama lain berpendapat bahwa itu juga kena pada semua anggota keluarga yang berkurban. Berdasarkan riwayat Rasulullah SAW ketika tanggal 3 Zulhijjah beliau pulang ke rumahnya dan mendapati Aisyah sedang memegang pisau, maka Rasulullah tanya, apa yang kau lakukan? Kata Aisyah, aku ingin memotong kukuku. Maka Rasulullah mengatakan, tundalah sampai penyelenggaraan hewan kurban selesai. Jadi boleh ikut, boleh juga tidak. Jelas para ulama berpendapat. Yang kedua, tidak boleh mengambil apapun dari hewan kurban sampai hewan kurban itu disembelih. Kalau kita sih mungkin jarang ya. Kalau misalnya di negara-negara luar itu kan dengan domba itu kan tebal bulunya, Pak. Maka daripada besok dipotong lah, baik aku ambil memang bulunya. Maka tidak boleh mengambil apapun dari hewan kurban sampai hewan kurban itu disembelih. Walaupun hanya bulunya, tidak boleh. Kalau negeri itu kan, kalau domba itu kan tebal bulunya biasa diambil untuk karpet. Ya. Atau misalnya contoh, ini contoh Pak. Ini saya kurbankan, tiba-tiba baru 2 Zulhijjah, sapi itu melahirkan betul kurbankan betina. Maka tidak boleh diambil oleh orang yang berkurban, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh mengambil apapun dari hewan kurban itu sampai hewan kurban itu disembelih. 3, tidak boleh mengupah. Ini catatan, ya. Tidak boleh mengupah dengan apapun dari hewan kurban orang yang mengerjakan hewan kurban. Makanya diatur memang Pak, diatur memang. Kita kumpul 2 juta misalnya satu orang. Jangan cari sapi yang 14 juta, jangan. Kita bicara memang, kita cari harga sapi 13 juta. Yang 1 juta ini yang dipakai untuk operasional. Kenapa? Kan panitia pergi cari juga Pak, butuh uang bensin. Butuh uang bensin. Nanti orang kerja capek, butuh minum. Pada saat dibagi, butuh kantongan. Kemudian sekarang beda dulu. Dulu itu Pak, orang masing-masing sembelih hewan kurbannya. Kita sekarang kan takut. Sehingga kasih mau ini yang potong. Maka ada misalnya kita kasih upah. Boleh mengupah. Tetapi tidak boleh 2. Tidak boleh mengambil kas masjid, tidak boleh. Tidak boleh kas masjid. Kenapa? Berkurban itu pribadi orang, bukan masjid yang berkurban, bukan masjid yang berkurban, Pak. Maka seperti itu dibicarakan memang tadi, yang 1 juta ini dipakai untuk operasional, termasuk, mohon maaf, ya upah orang yang menjegat atau motong hewan kurban. Tapi dengan catatan, yang pertama, tidak boleh menggunakan kas masjid. Harus dari uang yang dikumpul. Yang kedua, tidak boleh dengan daging kurban. Tidak boleh. Kan yang sering terjadi itu begini Pak. Kerja kok, nanti mau ambil kulitnya. Kok tidak boleh. Kan biasa terjadi di masjid begitu Pak. Kerja kok, nanti kok ambil kulitnya. Maka status kulit itu adalah upah.
tidak boleh mengupah. Bagaimana Ustaz? Kalau dikasih kulit, dikasih saja, tapi tidak boleh dibicara di depan, tidak boleh. Misalnya selesai kerja, daripada tidak ada yang ambil itu. Tetapi tidak dijanjikan sebagai upah. Karena kalau upah, tiba-tiba ada orang bawa lari kecewa. Mau janji kak tadi, ternyata orang ambil, dia akan kecewa karena statusnya adalah upah. Tidak boleh. Jadi tidak boleh mengupah orang yang mengerjakan hewan kurban dari daging kurban. Atau biasa ini kantongan upahmu dulu, sebentar mau dapat lagi, itu salah. Tidak boleh. Dia tidak boleh mengupah. Jadi tidak boleh mengupah. Yang keempat, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban. Ya, jadi bagian kuku jual sebagian, tidak boleh menjual. Kecuali misalnya bagianku saya kasih orang ke sana, ternyata banyak sekali, itu urusan dia, kan begitu Pak. Kalau orang lain yang menjual, itu urusan dia. Tapi yang tidak boleh adalah orang yang berkurban itu menjual daging kurbannya. Mahal daging sekarang, kujualnya 4 kilo deh, siapa tahu bisa kembali sedikit modal. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual daging kurban. Ya. Kecuali misalnya ada orang dikasih kemudian dia dijual, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tetapi orang yang berkurban tidak boleh menjual daging kurban. Kemudian yang berikut adalah pembagian hewan kurban. Ini yang sering menjadi masalah, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan kurban itu atau daging kurban itu dibagi menjadi 3. Beliau mengatakan bahwa kulu wadakhiru watasaddaqu, ya. Jadi daging kurban itu terbagi menjadi 3. Kulu, makan sebagian, wadakhiru, hadiahkan sebagian. Hadiah berarti tidak memandang status. Orang kaya boleh dapat, pejabat boleh dapat, namanya hadiah. Yang ketiga, watasaddaqu, sedekahkan sebagian. Dari hadis ini kemudian para ulama mengatakan bahwa daging kurban itu terbagi menjadi 3. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah. Catatan ulama mengatakan bahwa boleh mengurangi jatah hadiah kemudian diberikan kepada sedekah. Yang tidak boleh adalah mengurangi jatah sedekah kemudian diberikan kepada hadiah. Nah, itu tidak boleh. Ya, misalnya sudah dibagi 3 ini, ya. Ini untuk berkurban, ini untuk hadiah, ini untuk berkurban. Ini apa namanya? Ini yang hadiah sudah habis, tapi masih ada mau dikasih, maka diambil jatahnya sedekah. Itu tidak boleh, Pak. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah misalnya sedekah sudah habis, tapi hadiah masih ada, maka boleh mengurangi jatah hadiah diberikan kepada sedekah. Ada juga kebiasaan masjid kita dibagi menjadi 3. Biasa habis berkurban langsung dibagi 7. Karena juga masjid begitu. Habis kurban dibagi 7. Masing-masing angkat pulang ke rumahnya. Boleh. Yang jadi masalah adalah nanti sampai di rumah dibagi 3. Tapi itu berat, Pak. Kalau sudah sampai di rumah itu berat, itu mau bagi 3. Itu kalau sudah sampai di rumah dia bilang, kayaknya banyak juga mau dikasih ini nah. Sudah ada catatannya yang mau disahati sekian, tidak sampai itu, Pak. Tidak sampai itu. Jadi lebih bagi memang. Saya 3-4 tahun yang lalu, ya. 3 tahun yang lalu, saya khutbah Idul Adha di Pinrang, masjid besar. Habis khutbah, habis sholat, saya tanya panitia, karena sepi sekali. Saya tanya, Pak, tidak ada penyembelihan kurban?
Dan tidak ada Ustaz. Besarnya masjid begini. Nah tadi ada Pak Sekda kulihat, ada anggota DPR, ada Tommy Kapolres. Dan tidak ada Pak. Kenapa? Orang di sini Ustaz, itu korbannya masing-masing rumahnya. Kan biasa begitu. Kumpul anggota keluarga, kemudian potong rumahnya ini. Korban ini, potong rumahnya ini. Saya bilang sebenarnya secara hukum sah. Cuma kemudian nilai siarnya tidak ada. Kalau kita potong masing-masing di rumah, ini kasihan Pak orang yang tidak ikut berkurban atau orang yang mungkin perantau yang datang tinggal di situ, tidak ada yang kenal, mungkin tidak kebagian. Sehingga apa? Yang kedua adalah nilai siarnya menjadi hilang. Kayak orang potong makan biasa saja. Maka pentingnya supaya itu menjadi nilai siar. Ya. Kemudian yang berbahagia, ada juga biasa kemarin muncul pertanyaan begini. Bagaimana dengan, mohon maaf, biasa terkadang di beberapa masjid itu terjadi begini. Misalnya ada kurban 3 ekor sapi, ada kambing. Biasa kemudian panitia bilang, potong satu dulu, dimasak makan bersama. Kan sering terjadi ada masjid itu ya. Jadi dipotong satu kambing untuk makan bersama panitia. Siapa panitia? Orang yang mengerjakan hewan kurban. Hukumnya bagaimana? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Karena beda zakat dengan kurban Pak. Kalau zakat ada hak amil. Kan begitu Pak. Tapi kurban itu tidak ada hak panitia Pak. Kalau dipotong kambing kemudian makan bersama, pertanyaannya, jatah siapa yang kau makan? Kan itu. Maka ulama tidak boleh. Jatah siapa dimakan itu? Yang boleh adalah potong, kemudian 1/3 untuk yang berkorban. Bagaimana kalau punyamu itu dimasak bersama? Tambah tong punya aku 2 kilo, tambah tong punya aku 2 kilo, makan bersama boleh. Jelas yang dimasak adalah dagingnya si ini, dagingnya si ini, dagingnya si, jelas. Yang punya bagi, ya beda. Ini ada masih tidak, potong 1 ekor untuk memakan panitia. Ini pertanyaannya, yang dipotong itu jatah siapa? Gitu Pak. Ya, yang dipotong itu jatah siapa Pak? Kan belum dibagi. Ini kan masalahnya, belum dibagi Pak. Harus jelas dulu. Misalnya sapi dipotong. Ini yang bagianku, gabung ke situ. Ini juga datang, bagianku, gabung ke situ. Bawa ke ibu, masak, kita makan bersama. Itu boleh. Ya ini kan belum dibagi Pak. Iya Ustaz. Tapi yang berkurban itu ada di situ. Memang walaupun berkurban ada, tapi kan jatah dia hanya 1/3. Jatah dia hanya 1/3. Ini dimasak 1 ekor. Ya, jadi kalau mau dimasak harus dibagi terlebih dahulu. Ya. Kemudian terakhir, ya, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang meninggal? Ini sering menjadi pertanyaan yang sering muncul terjadi. Ada 2 garis besar. Yang pertama, orang yang meninggal itu berdiri sendiri, artinya namanya sendiri. Maka hanya ada 2. Yang pertama, ketika orang yang meninggal itu pernah berwasiat atau pernah bernazar, maka boleh. Yang kedua, uang yang dipakai untuk membeli hewan kurban adalah uang miliknya orang yang meninggal. Misalnya ini orang pensiunan, ada tas pennya, jadi pakai beli untuk hewan kurban atas nama dia, boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal tapi tidak pernah berwasiat, tidak pernah bernazar, tidak ada juga uangnya. Maka ulama berpendapat boleh, walaupun ada ulama sebenarnya tidak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh, dengan catatan
diikutkan kepada orang yang masih hidup. Ya, misalnya saya berkurban, ya, saya niatkan pokoknya ikut semua itu orang tuaku yang sudah meninggal juga, tak boleh. Ya, yang penting diikutkan kepada orang yang masih hidup. Bahkan ada ulama berpendapat bahwa kalau yang pertama itu terjadi misalnya uangnya atau dia pernah bernazar, itu pun tetap tidak boleh orang yang berkurban yang meninggal satu kelompok, tidak boleh. Harus ada orang yang hidup. Jangan satu ekor sapi almarhum semua dibagi. Oh ini 3 yang hidup, 4 yang almarhum ikut. Yang tidak boleh adalah 7-7-nya almarhum. Jadi diikutkan kepada orang yang masih hidup. Terakhir satu kali lagi, bolehkah kita berkurban sekaligus akikah? Kayaknya biasa orang mau cari gampangnya. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Ya, laito akikah, laito kurban. Jangan seenak mau pokoknya gabung semua di situ. Tidak boleh, Pak. Ya, boleh. Jadi ulama terpisah, lain untuk kurban, lain untuk akikah. Sekian bahagia. Saya kira untuk sementara itu pembahasan kita sedikit tentang kurban. Insyaallah kalau ada pertanyaan saya persilakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbulan bahwa yang mengikuti masalah Ustaz dari Sidra Yusuf bahwa kurban itu kulitnya tidak bisa dijual, harus ditanam di dalam tanah. Kurban itu Ustaz itu dari Sidra. Jadi sekarang ini kan kulitnya tidak seorang dijual. Kedua, satu kambing bisa mewakili satu keluarga. Ya, Pak. Bisa mewakili satu rumah atau orang. Kalau kambing satu orang, tapi bisa untuk satu keluarga. Satu keluarga kambingnya, satu keluarga. Keluarga. Satu rumah. Iya, satu rumah. Bukan, pembantu tidak masuk keluarga. Mohon maaf, pembantu tidak masuk keluarga, anak angkat tidak masuk keluarga. Yang keluarga adalah orang yang sah menjadi ahli waris. Jadi walaupun ada 12, mama dia lalu 20. Ya, mau satu mama, mau dua mama, yang penting anaknya. Ya, apakah kulit sapi itu tidak boleh dijual? Ya. Yang jelas yang dilarang adalah tidak boleh orang yang berkurban itu yang menjual. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh orang yang berkurban itu menjual atau dijadikan sebagai upah. Kalau begini, sekarang mohon maaf, mungkin kita di Sulawesi tidak mengelola, tapi orang Jawa tidak ada dibuang, Pak. Tidak ada dibuang, Pak. Semua biar kuku-kukunya masa semua. Maka yang penting bukan orang yang berkurban. Kan gitu, Pak. Bukan orang yang berkurban. Ya, dia mau buang kah? Dia mau masak kah? Atau misalnya kasih mau misalnya, yang penting begini. Tidak boleh misalnya ini 7 ekor sapi, banyak kulitnya. Dijual, uangnya dibagi. Itu ya salah. Uangnya masuk ke kas masjid, kan begitu. Bentuk bagian daripada hadiah, bagian daripada sedekah. Jadi tidak harus dikubur. Saya tidak tahu kalau pendapat yang berbeda. Allah.
Bagaimana kalau kurban sapi ada pendapat mengatakan bahwa yang dalam proposal kurban itu tidak bisa digabung. Apa itu? Tidak bisa supaya sapi dalam proposal sapi Ya. Tidak bisa digabung atau proposal tidak bisa campur. Untuk pembagiannya harus sesuai jatahnya masing-masing. Iya. Supaya dalam bahan rasanya bagi Ya. masuk di sana tidak bisa digabung. Ya. Ada yang bisa nanti semua masuk di bawah setelah Ya. Ya. Jadi begini, hukum sudah ditetapkan bahwa hak yang berkurban adalah sepertiga. Cuman kayaknya saya tidak tahu kalau di masjid yang lainnya. Jarang saya mendapati orang yang berkurban itu nak ambil hak sepertiga. Biasanya panitia yang berkurban kasih 22 kilo, kan gitu. Tambah tulang, tambah hati misalnya. Nah, kalau 2 kilo di total 7 orang, kan cuma 14 kilo. Nah, kalau 14 kilo dikali 3, berarti berat sapi cuma 42 kilo. Kira-kira sapi 42 kilo pasti di atasnya, kan begitu? Rata-rata sapi tidak atasnya. Ya biasa 60 minimal biasa ya, 60 bahkan 70 gitu ya. Jadi apakah harus dibagi 7? Sebenarnya dia punya hak. Mau dibagi juga begitu silahkan. Mau dikumpul selesai. Yang penting intinya yang berkurban itu ridho, mendapat yang mana saja. Mau pakai hati juga boleh. Atau misalnya saya kelompokku ini, tapi kemudian sapi ini yang saya ambil. Yang tidak boleh adalah orang yang berkurban itu mematok. Nanti yang sapi yang itu mau, tidak mau saya yang itu, tidak mau, itu tidak boleh Pak. Karena diserahkan sepenuhnya kepada panitia yang mengelola. Ya, dan maaf, ya termasuk ya kan beda Pak, panitia dengan pebisnis beda. Ya, jadi jangan juga mengambil keuntungan dari kurban. Biar operasional wajar. Makanya saya kata bahwa sejak awal disepakati memang harga sapi 13 juta lebih 1 juta kita pakai untuk operasional. Saya kira itu. Pak, ya berupa Rustam sekalian. Ya. Assalamualaikum. Wanhar. Kurban, ya. Berkurbanlah. Ya. Kurban? Ya. Ini sudah kebiasaan di beberapa masjid di luar Iya. Kita selalu buka beberapa hari sebelum hari Kurban pertama A, B, C sampai 7. Iya. Sementara kita bahas bahwa penerima yang bersih itu ada 3. 3 tadi. Iya. Di luar dari itu Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi penjelasan berkurban memang ulama sepakat. Jadi tidak ulama berpendapat bahwa pemanfaatan daging kurban itu jelas. Bedanya akikah dengan kurban itu di situ. Salah satu bedanya, akikah itu tidak ditentukan model pembagiannya. Akikah itu tidak ditentukan model pembagiannya.
Misalnya kita potong makan bersama, kan itu akikah. Tidak ada ketentuan tentang model pembagian. Tapi khusus kurban ada ketentuan pembagiannya. 1 ekor sapi 7 orang, 7 nama yang masuk. Ya, terus sebenarnya 7 keluarga. Jadi makanya ya orang yang menyembelih hewan kurban itu harus berniat, ya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka fulan wa ahluhu fulan wa ahluhu fulan wa ahluhu. Ya. Jadi sebut nama orang yang berkurban dan keluarganya. Ya. Jadi itu memang menyembelih kurban. Jadi bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Bapak Haji Muhammad Ansor wa ahluhu dan keluarganya. Bapak Haji Taswin Tambaru dan keluarganya. Lalu disebut Bapak keluarganya ikut dalam kebaikan orang berkurban. Yang gitu. Disebut. Nah, sementara ini kan 7 orang. 7 orang. Bagaimana model pembagiannya? Tetap dibagi 3. Sepertiga ini yang dibagi 7. Jadi dibagi 3, sepertiga untuk ahlu kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin atau sedekah. Nah, yang sepertiga inilah yang dibagi ke 7 orang yang berkurban. Jadi jatah dia tetap sepertiga. Sepertiga itu yang dibagi bagi 7. Ya, bagi 7. Makanya pembagian ya memang harus hati-hati kita membagi, walaupun memang tidak persis betul juga. Dan namanya saja orang bekerja kurban, terkadang dagingnya ikut di tulang lebih banyak, terkadang tidak tahu hilang sebagian tadi ini di mana semua ini. Ya namanya saja. Tapi kan kita bahas aturannya untuk menuju kepada tuntunan syariat. Kalau toh misalnya dalam pelaksanaannya kemudian melanggar, yaitu kita serahkan kepada pribadi masing-masing kan dia melanggar itu, ya. Kemudian saya tambahkan sedikit ya tentang penyembelihan hewan kurban. Memang ya kalau di Indonesia itu ada lembaganya. Jadi saya itu pernah mengikuti kursus Juleha namanya, juru sembelih halal. Jadi ada sertifikat, sobat. Saya punya sertifikat, sobat. Jadi ada memang organisasinya Juleha, ya, juru sembelih halal. Ya, artinya orang yang menyembelih kurban harus tahu fikihnya. Ya, karena banyak kejadian sudah dipotong bang jalan sapinya. Ya, karena dia tidak memahami fikihnya, kan gitu, Pak. Pada menyembelih hewan kurban harus 3 yang terputus: aliran darah, aliran makanan, dan aliran nafas harus putus. Kapan satu di antaranya tidak terputus, masih hidup. 3 ini harus putus. Jarak ideal pemutusannya 3 jari dari pinggir rahang. 3 jari dari pinggir rahang. Jadi ditentukan pinggir rahangnya letakkan barangnya. Yang ketiga, supaya tidak berbau. Ini biasa dikaitkan dengan mistis. Mohon maaf. Katanya, ya mohon maaf ini, saya pernah lihat Pak Imam itu motong, mohon maaf sekali, dia pegang anunya. Ya. Dia kenapa dipegang? Ustaz, supaya tidak busuk. Tidak begitu, bukan itu yang menentukan, Pak. Ya, menentukan busuk atau tidak daging itu adalah dari hitungan nafasnya. Ketika dia tarik, jangan disembelih, jangan. Tapi begitu dia lepas, tarik, sehingga udara yang berada dalam tubuhnya sudah keluar. Begitu dia menghisap, sudah terputus alirannya. Makanya dagingnya tidak berbau. Kita berbau karena bau mau tarik, diputus, ya, udara sempat masuk, itu kemudian baunya terikut masuk. Ya, saya kira Assalamualaikum. Saya tertarik pada suatu perbedaan 2 hal. Yang pertama, kalau ada seseorang selama tetap
satu tahun ini memang berbeda. Tidak membuat sampai kewajiban untuk cukup menyentuh perserangan kemudian tertentu. Iya. Tetapi sebelum uang itu dia ada Iya. mana yang prioritas, mana yang mana yang harus mana yang prioritas yang harus diselesaikan. Dia bayar ini, tapi dia tidak berkorban Iya. Yang kedua juga menyangkut masalah pembiayaan. Bagaimana saya berniat berubah. Bulan ini saya punya uang, saya sudah benar-benar. Iya. Akhirnya saya Utang. saya bisa jadi Assalamualaikum. Yang pertama, mana yang lebih didahulukan? Berkurban atau sedekah berkurban? Yang kedua, mana yang didahulukan? Berkurban atau bayar hutang? Bayar hutang. Berhutang, ya. Saya kumpul 2 juta. Ternyata sebulan sebelum Idul Adha, saya harus ada keperluan yang mendesak. Maka atau saya punya utang, sementara yang saya janji sudah datang menagih, tidak bisa ditolerir. Maka wajib hukumnya saya bayar. Yang kedua, bagaimana kalau saya ingin sekali mengejar keutamaan kurban? Cuman pada waktu yang sudah itu saya belum punya uang, tetapi ada jaminan bahwa bulan depan saya terima. Kami itu bulan depan saya terima. Itu saja tidak cukup. Para ulama itu saja belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena tidak ditahu apakah umur kita sampai bulan depan atau tidak. Maka ditambah dengan satu lagi, saya harus punya jaminan. Itu berboleh. Misalnya 2 juta, tapi kayaknya bulan ini tidak lama. Tapi kalau bulan depan saya punya ada pemasukan, pembayaran orang misalnya, maka ambil. Tapi kan belum tentu umurku sampai bulan depan. Tetapi ini saya punya motor, simpan memang ya. Kapan misalnya tidak sampai umurku, jual motor ini kemudian ambil, itu boleh. Jadi 2 jaminannya, ya. Bahwa ada jaminan yang akan dibayar. Yang kedua, kita punya jaminan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi saran saya, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ya, kalau memang tidak ada ya tahun depan lagi. Ya, toh sekali lagi hukumnya adalah sunnah, kan begitu Pak. Jadi harus kita dudukkan dulu. Bagaimanapun keutamanya berkurban, hukumnya tetap sunnah, hal itu. Jadi jangan juga dipaksa untuk berkurban. Bolehkah kita berkurban, misalnya anak kita yang membayarkan kurban? Ya. Ya, bolehkah? Misalnya saya berkurban, utus untuk orang tua saya, boleh. Oh, misalnya uang saya, tapi ada anak saya, masih uang saja untuk kurban. Boleh. Berarti kan begini, status uangnya sudah berbeda, bukan lagi uangnya anak. Ya, kan uang kami itu, ini Pak, aku kasih uang, pakai berkorban. Berarti uang itu sudah menjadi milik, bukan lagi miliknya anak. Itu ya. Kemudian terakhir yang sampai saya lupa, berkurban itu utuh, bukan separuh. Ya, jadi tidak boleh orang berkurban. Bagaimana kalau saya kumpul saja daging? Oh, tidak bisa. Ya, jadi misalnya saya beli daging di pasar 25 kilo untuk kurban, oh tidak bisa, harus hitungannya hewan kurban. Jadi bisa, tapi uangnya sudah menjadi milik kita karena memang sudah dikasih. Ini Pak, uang kepakai berkurban, berarti uang itu bukan lagi miliknya Allah tapi milik kita. Makanya pakai sunnah kifayah, apapun itu sunnah kifayah, supaya pahalanya itu didapat semua. Pahalanya didapat semua. Cukup. Ya.
tidak sah kali berkurban kalau tidak hadir yang berkurban. Bagaimana? Oh tidak. Jadi apakah sah orang yang berkurban kemudian pada saat penyembelihan hewan kurban dia tidak hadir? Tetap sah, walaupun dianjurkan untuk menyaksikan hewan kurbannya. Sifatnya adalah anjuran. Sifatnya adalah anjuran. Bagaimana kalau misalnya ada orang kaya yang mau berkurban di Papua, tidak mungkin dia ke sana itu ya. Ya kan begitu? Atau misalnya mohon maaf, kan tidak semua peserta kurban itu kan orang di sini, Pak. Terkadang ada keluarga dari Kalimantan dikirim uangnya ke sini, terkadang Jakarta keluarnya ke sini, maka boleh. Walaupun yang bersangkutan tidak hadir, tapi memang sifatnya adalah anjuran, bahwa dianjurkan untuk menyaksikan hewan kurbannya ketika disembelih. Kenapa? Ada tujuannya supaya dia ikut merasakan, oh ternyata begini ya, kan gitu Pak. Cuma kan ada orang tidak tega Pak, weh kasihan itu sapi dipotong, itu dia lain Pak. Jadi saya kira cukup. Ya, Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.